Introvert adalah ciri kepribadian yang sangat sulit dipahami. Jika Anda tidak tahu prinsip hidup mereka, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan introvert, kecuali jika ada dua jenis yang sama, dan Anda salah satu jenis itu. Karena hanya burung dengan bulu yang sama yang dapat berkumpul bersama, bahkan keluarga, pasangan, dan lain-lain, mereka sulit untuk benar-benar memahami apa yang dialami oleh seorang introvert. Oke, baik, Salam, kembali lagi bersama kami di sini. Kami di sini akan melakukan bincang-bincang hangat bersama dua pakar anak pada hari ini, dan kami akan membahas tentang perilaku antisosial pada anak usia dini. Dan pada hari ini saya di sini berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya bincang-bincang hangat pada hari ini, dan juga bersama kedua pakar anak. Yang pertama di sebelah kanan saya bersama pakar anak Ibu Ariyanti Kasep, dan juga di sebelah kiri saya bersama pakar anak Ibu Nurlin Cekosa. Oke, pada hari ini selamat pagi untuk kita semua, untuk kedua pakar. Oke, baik. Pada hari ini kita akan berbicara tentang perilaku antisosial pada anak usia dini. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui pada anak usia dini, anak usia 0 sampai 6 tahun itu merupakan masa di mana golden age, atau pada masa di mana anak melakukan peniruan-peniruan terhadap apa yang telah ia lihat dari lingkungan di sekitar, baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Pada anak usia ini juga terjadi perkembangan aspek yang sangat pesat, di mana pada perkembangan itu akan mempersiapkan anak untuk maju atau untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan juga pada anak usia dini itu akan ada interaksi antara anak dan juga orang tua, anak dengan lingkungan sekitar, dan juga lain-lain. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang terjadi pada anak usia dini, yaitu perilaku antisosial pada anak usia dini. Nah, pada hari ini saya akan bertanya kepada Ibu Nurlin Cekosa, menurut Ibu perilaku antisosial itu apa? Apa yang dimaksud dengan perilaku antisosial pada anak usia dini? Oke, baik, begini, perilaku antisosial di sini saya akan menjelaskan secara mendetail. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku antisosial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perilaku anti, yang berarti seorang anak yang menentang atau memusuhi, dan sosial di sini berarti berkenaan dengan masyarakat. Jadi antisosial berarti sikap yang melawan kebiasaan masyarakat dan kepentingan umum. Nah, di sini juga terdapat pengertian perilaku antisosial dari beberapa ahli. Dari ahli yang pertama itu dari ahli Oxford atau Oxford Psikologi mengatakan bahwa perilaku antisosial adalah perilaku yang merugikan orang lain dan masyarakat. Sedangkan menurut Kathleen Stachenberger, perilaku antisosial sering dipandang sebagai sikap dan perilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian. Jadi perilaku antisosial itu menurut Ibu apa? Dari kan tadi Ibu telah menjelaskan beberapa ahli, bahkan menurut Kamus Bahasa Indonesia juga Ibu telah menjelaskan. Berarti menurut Ibu perilaku antisosial anak usia dini itu apa menurut Ibu? Menurut saya perilaku antisosial itu sebagai batasan antara anak dan masyarakat, yang dimana perilaku antisosial itu membatasi antara anak dan masyarakat yang jarang atau anak yang sulit berinteraksi dengan banyak orang. Oke, baik. Berarti perilaku antisosial itu di mana anak membatasi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, lingkungan baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. Bahkan tadi Ibu juga telah menjelaskan beberapa pengertian perilaku antisosial, baik itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahkan beberapa ahli juga Ibu telah menjelaskan. Oke, baik. Sekarang saya mau bertanya juga, kira-kira
jenis perilaku antisosial pada anak usia dini itu apa-apa saja? Menurut Ibu Arianti bagaimana? Baik, ada dua jenis perilaku antisosial. Yang pertama itu perilaku terbuka dan tertutup. Nah, perilaku terbuka itu di mana anak memukul, anak berjalan karena pada perilaku itu ditampilkan oleh otot maupun kerangka badan. Yang kedua, perilaku tertutup. Itu anak menunjukkan gerak-gerik yang tidak langsung, seperti ketika dia marah, ia akan memperlihatkan muka marah, melanggar aturan dengan berbohong. Oke, baik. Tadi itu jenis perilaku antisosial pada anak itu ada jenis perilaku antisosial terbuka dan juga ada tertutup. Oke, baik. Sekarang saya mau bertanya lagi, kira-kira ciri-ciri perilaku antisosial pada anak usia dini itu apa? Apa ciri pada anak yang memberikan perilaku antisosial? Ciri-ciri itu yang pertama itu sulit diatur. Yang kedua suka berkelahi. Yang ketiga menunjukkan sikap bermusuh. Yang keempat tidak patuh. Yang kelima senang membalas dendam. Yang keenam senang merusak. Yang ketujuh suka berdusta atau lucu. Oke, baik. Selanjutnya saya di sini mau bertanya kepada Ibu Arianti, kira-kira faktor-faktor penyebab perilaku antisosial pada anak usia dini itu apa saja? Baik, dari orang tua itu yang pertama kurang disiplin dari orang tua. Yang kedua, pemberian disiplin yang sangat keras. Yang ketiga, orang tua berada dalam stres atau konflik. Yang keempat, pemberian disiplin yang tidak konsisten. Oke, baik. Itu tadi merupakan faktor-faktor yang tadi dijelaskan. Sekarang saya mau bertanya lagi, upaya pencegahan dan penanganan pada anak pada masalah perilaku antisosial pada anak usia dini itu seperti apa saja? Mungkin dari Ibu Arianti dulu. Upayanya apa? Baik, yang pertama itu upaya orang tua atau keluarga dalam menerapkan pola asuh autoritatif sebagai pencegahan dini perilaku antisosial. Yang kedua, yang dimaksud dengan perilaku autoritatif itu perilaku yang menciptakan aturan yang dikombinasikan dengan cinta dan alasan yang jelas dan cara menyampaikannya dapat diterima oleh anak. Upaya orang tua atau keluarga membawa anak yang antisosial tetapi perilaku pada ahli terapi. Yang kedua, dari guru. Upaya guru dalam memberi perhatian psikologi dan perkembangan multiple inteligensi anak. Proses pendidikan di sekolah harus berlangsung dengan memperlihatkan psikologi dan sesuai perkembangan multiple inteligensi anak. Kalau dari masyarakat, upaya masyarakat menumbuhkan norma sosial. Upaya media massa memberikan tuntunan dan tontonan yang baik. Oke, baik. Tadi itu adalah upaya dan penanganan dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan media massa juga ya tadi telah dijelaskan. Oke, baik. Sekarang saya mau bertanya juga kepada Ibu Nurdence, kira-kira cara yang dilakukan dalam kita mengatasi perilaku antisosial pada anak usia dini itu seperti apa saja? Oke, cara yang harus kita lakukan itu ada 5 cara, yaitu yang pertama, kita sebagai orang tua atau pendidik, kita harus mengurangi pemberian hukuman kepada anak. Karena jika kita sering memberikan hukuman kepada anak, anak akan terbiasa atau dia akan semakin meningkat rasa perilaku antisosialnya. Yang kedua, tegaskan aturan-aturan kepada mereka serta terapkan hidup disiplin pada anak. Yang ketiga, ajarkan berbagai masalah sosial
dari segi positif maupun segi negatif, sehingga anak mengetahui sebab dan akibat dari perilaku yang mereka lakukan. Misalnya, ajarkan anak untuk jujur. Yang keempat, ajarkan anak untuk menghormati orang lain. Yang kelima, orang tua harus konsisten. Konsisten di sini harus selalu berdiri pada apa yang diajarkan dari aturan-aturan yang orang tua atau pendidik ajarkan kepada anak. Oke, baik, tadi itu adalah cara ya, penanganan, upaya dan juga cara yang harus kita lakukan terhadap perilaku antisosial anak usia dini. Baik, di sini ada beberapa penanya yang ingin saya tanyakan kepada kedua pakar anak ini, yaitu yang pertama itu saya ingin bertanya kepada Ibu Emma. Pertanyaannya begini, contoh yang berperilaku antisosial di lingkungan sekolah, rumah, dan juga masyarakat itu contohnya itu seperti apa? Oke, baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari contoh dari masyarakat. Jadi contohnya anak yang membuang sampah sembarangan. Itu kita sebagai guru atau pendidik kita harus menegur anak bahwa hal yang dia lakukan itu salah. Yang kedua, di rumah kita memberikan batasan kepada anggota keluarga yang lain, contohnya seperti tante, om, saudara, sepupu, dan yang lain. Yang ketiga, di sekolah anak harus membatasi diri dalam berinteraksi dengan teman. Oke, baik, tadi kan merupakan contoh perilaku antisosial yang ditujukan secara sederhana anak dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah, bahkan lingkungan masyarakat. Oke, baik, selanjutnya saya ingin bertanya lagi, apa yang harus kita lakukan jika perilaku antisosial anak itu akarnya itu dari kedua orang tuanya? Maksudnya begini, turunan gitu. Jadi misalnya kedua orang tuanya itu mereka antisosial, mereka sulit beradaptasi dengan lingkungan, bahkan ada beberapa masyarakat yang sama sekali tidak kenal mereka karena mereka kurang berbaur dengan masyarakat. Dan perilaku dari orang tua itu turun kepada anak, dan anak juga mengikuti contoh dari kedua orang tua tersebut, di mana dia akan melihat bahwa kedua orang tua itu mereka itu antisosial, mereka jarang membangun hubungan relasi dengan orang lain, maka anak tersebut akan melihat contoh dari orang tua dan dia akan mengikuti. Karena kan pada usia anak 0 sampai 6 tahun itu kan merupakan masa-masa di mana anak melihat perilaku orang dan anak mengamati, bahkan anak meniru. Jadi bagaimana cara kita agar kita bisa mencegah, bahkan atau kita bisa berbuat apa sehingga perilaku tersebut itu dapat kita selesaikan, atau dapat kita setidaknya ada peran apa yang harus kita lakukan dari permasalahan tersebut. Oke, baik. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mendekati orang tua serta anak yang menjauhkan diri dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya itu dengan terus-menerus membuat mereka merasa nyaman, memberikan kenyamanan kepada mereka. Yang kedua, mengajak mereka berbicara dengan banyak topik bahasan. Yang ketiga, ajak mereka untuk melakukan kegiatan positif atau hobi-hobi yang mereka gemari, yang mereka sukai. Ajak mereka untuk terapi. Mungkin itu saja. Baik, saya juga mau bertanya kepada Ibu Ariyanti. Di sini pertanyaan saya itu, apakah perilaku antisosial kepada anak usia dini itu bisa disembuhkan atau tidak? Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya bisa jadi, tetapi mungkin tidak akan mudah sebab kondisi ini cenderung dilatar belakangi oleh beberapa hal, dan untuk mengatasi masalah yang ada mungkin dibutuhkan penanganan dan penyembuhan terlebih dahulu pada penyebab gangguan kepribadian. Oke, baik. Jadi menurut Ibu itu perilaku antisosial
itu bisa disembuhkan atau bisa disembuhkan dan juga bisa tidak karena terlebih dahulu dari akar itu ya, yaitu perilaku kepribadian dia. Oke, baik, pertanyaan yang berikut, apakah perilaku antisosial pada anak usia dini itu berbahaya? Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya, gangguan kepribadian antisosial itu adalah gangguan yang bersifat berbahaya karena perilaku dari gangguan ini bisa memberikan bahaya kepada diri anak atau orang lain. Oke, baik. Berarti perilaku antisosial ini berbahaya ya? Oke, baik. Oke, baik. Mungkin cuma ini saja yang dapat kita berbincang-bincang anak. Terima kasih kepada Ibu Arianti dan juga Ibu Emma yang telah bersedia hadir bersama-sama dengan saya di sini dalam perbincangan anak yang membahas tentang perilaku antisosial pada anak usia dini. Dan dari perbincangan kita bersama ini, saya mengambil kesimpulan bahwa perilaku antisosial kepada anak usia dini itu merupakan di mana perilaku anak membatasi diri, membangun hubungan relasi, baik itu di lingkungan sekolah, rumah, bahkan di lingkungan masyarakat. Dan juga perilaku antisosial anak itu terdapat dua jenis, yaitu terbuka dan juga tertutup. Dan juga ada juga upaya-upaya dalam penanganan perilaku antisosial itu. Ada juga upaya dari sekolah, dari guru, dari orang tua, dari masyarakat, bahkan dari media massa juga. Dan juga ada juga ciri-ciri dari perilaku antisosial pada anak usia dini yang tadi telah kita bahas bersama-sama. Dan juga perilaku antisosial anak usia dini itu sangat berbahaya, baik itu untuk anak usia dini tersebut dan juga bagi orang lain. Dan perilaku antisosial itu terkadang bisa disembuhkan dan juga terkadang tidak. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya telah bersama-sama dengan saya di sini membahas tentang perilaku antisosial anak usia dini, dan sampai jumpa lagi di perbincangan anak berikutnya.